Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Rizky Ferdiansyah dengan NIM 520212103. Saya ingin presentasikan hasil tugas rutin saya dengan judul generator dengan mata kuliah Sistem Kelistrikan, Mesin, dan Elektronika dengan dosen pengampu Dr. Lisyanto MSI dan Budi Harto SPD MT. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi saya ini. Materi yang pertama adalah generator arus bolak-balik atau AC. Materi yang kedua adalah generator arus arah atau DC. Yang ketiga adalah konverter, dan yang keempat adalah kesimpulan dari makalah ini. Baik. Yang pertama, generator arus bolak-balik atau AC. Generator arus bolak-balik sering disebut sebagai generator sinkron atau alternator. Generator arus bolak-balik memberikan hubungan yang sangat penting dalam proses perubahan energi dari batu bara, minyak, gas, atau uranium ke dalam bentuk yang bermanfaat untuk digunakan dalam industri atau rumah tangga. Generator arus bolak-balik bertegangan rendah yang kecil. Medan diletakkan pada bagian yang berputar atau rotor dan lilitan bagian yang diam atau stator dari mesin. Sistem eksitasi secara konvensional dari sebuah generator arus bolak-balik terdiri atas sumber arus searah yang dihubungkan ke medan generator AC melalui cincin, slip, dan sikat-sikat. Ada 3 macam jenis star yang dapat dilakukan pada generator, yaitu yang pertama star dengan penggerak mula, dan yang kedua mengubah frekuensi, dan yang terakhir sebagai generator rotor sangkar atau star asinkron. Selanjutnya, jumlah kutub generator arus bolak-balik tergantung dari kecepatan rotor dan frekuensi dari GGL yang dibangkitkan. Prinsip kerja motor AC satu fasa. Motor AC satu fasa berbeda cara kerjanya dengan motor AC 3 fasa, di mana pada motor AC 3 fasa untuk belitan statornya terdapat 3 belitan yang menghasilkan medan putar, dan pada rotor sangkar terjadi induksi dan interaksi torsi yang menghasilkan putaran. Sedangkan pada motor satu fasa memiliki 2 belitan stator, yaitu belitan fasa utama atau belitan U1, U2, dan belitan fasa bantu belitan Z1, Z2. Contoh generator AC yang akan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah dinamo sepeda. Bagian utama dinamo sepeda adalah sebuah magnet tetap dan kumparan yang disisipi besi lunak. Jenis magnet tetap berputaran tersebut menimbulkan GGL, induksi pada kumparan. Materi yang kedua yaitu generator arus searah atau yang disebut dengan DC. Generator DC merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Generator DC menghasilkan arus DC atau arus searah. Generator DC dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari rangkaian belitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar atau angker. Jenis generator DC yaitu yang pertama, generator penguat terpisah, yang kedua, generator shunt, dan yang ketiga, generator kompon. Pada umumnya generator DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen dengan 4 kutub rotor, regulator tegangan digital, proteksi terhadap beban lebih, straten, eksitasi, penyarah, bearing, dan rumah generator atau chassis, serta bagian rotor. Saklar berfungsi untuk menghubung-singkatkan ujung-ujung kumparan. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Bila kumparan jangkar berputar, maka pada kedua ujung kumparan akan timbul tegangan yang sinusoida. Bila di tengah periode tegangan positif saklar dihubungkan, maka tegangan menjadi 0. Dan bila saklar dibuka lagi akan timbul lagi tegangan. Begitu seterusnya setiap setengah periode tegangan saklar hubungan, maka akan dihasilkan tegangan searah gelombang penuh. Komutator berfungsi sebagai saklar, yaitu untuk menghubung-singkatkan kumparan jangkar. Komutator berupa cincin belah yang dipasang pada ujung kumparan jangkar.
Bila kumparan jangkar berputar, maka cincin belah ikut berputar. Karena kumparan berada dalam medan magnet, akan timbul tegangan bolak-balik sinusoidal. Dioda adalah komponen pasif yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, bila diberi prasikap maju, bisa dialir arus. Yang kedua, bila diberi prasikap balik, dioda tidak akan dialir arus. Berdasarkan bentuk gelombang yang dihasilkan, dioda dibagi dalam penyarah setengah gelombang dan yang kedua penyarah satu gelombang penuh. Medan magnet pada generator dapat dibangkitkan dengan dua cara, yaitu dengan magnet permanen dengan magnet remanen. Generator listrik dengan magnet permanen sering juga disebut magnetodinamo. Karena banyak kekurangannya, maka sekarang jarang digunakan. Sedangkan generator dengan magnet remanen menggunakan medan magnet listrik mempunyai kelebihan yaitu sebagai berikut. Medan magnet yang dibangkitkan dapat diatur. Seperti telah disebutkan di awal bahwa generator DC berdasarkan dari rangkaian bilitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar atau angker. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1 generator penguat terpisah, 2 generator Sun, dan ketiga generator kompon. Generator penguat terpisah. Pada generator penguat terpisah, bilitan eksitasi atau penguat eksitasi tidak terhubung menjadi satu dengan rotor. Terdapat 2 jenis generator penguat terpisah, yaitu 1 penguat elektromagnetik, yang kedua magnet permanen atau magnet tetap. Kedua, generator Sun. Pada generator Sun, penguat eksitasi E1 E2 terhubung paralel dengan rotor A1 A2. Tegangan awal generator diperoleh dari magnet sisa yang terdapat pada medan magnet stator. Yang ketiga, generator kompon. Generator kompon mempunyai 2 penguat eksitasi pada inti kutub utama yang sama. 1 penguat eksitasi merupakan penguat Sun dan lainnya merupakan penguat seri. Yang ketiga yaitu konverter. Konverter adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengubah tegangan searah alias DC ke tegangan DC yang punya nilai berbeda. Terdapat 2 mode konversi yang dapat digunakan untuk mengubah tegangan tersebut. Mode pertama adalah konversi linear atau linear conversion, dan mode kedua adalah konversi peralihan atau switching konversional. Fungsi dan kelebihannya masing-masing tak jauh berbeda dengan konverter atau yang sering disebut dengan konverter. Ini merupakan suatu alat elektronika yang nantinya difungsikan untuk mengkonversi arus output atau arus DC maupun AC. Alat yang satu ini seringkali dimanfaatkan untuk mengubah rangkaian arus tertentu, entah itu dari arus DC ke AC ataupun sebaliknya. Dengan begitu, Anda bisa mendapati keperluan arus yang sesuai. Bila pun ada pengubahan, dapat Anda sesuaikan dengan alat ini. Ketika kita mempelajari elektronika, yang pertama harus kita lakukan adalah mempelajari dan mengenal terlebih dahulu komponen-komponen dasar elektronika. Dengan begitu, maka kita akan lebih mudah mempelajari elektronika dan membangun suatu sistem elektronika yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah 5 jenis komponen dasar elektronika beserta fungsi dan simbolnya yang harus kamu ketahui. Terdiri dari resistor, kapasitor, induktor, dioda, dan transformator. Yang pertama, implementasi konverter AC ke AC. Konverter AC ke AC atau bisa disebut dengan conversion converter atau matrik adalah suatu rangkaian yang dapat mengubah arus AC tetap menjadi arus AC yang dapat dikendalikan atau diatur. Konverter AC ke AC memiliki fungsi mengubah energi listrik arus bolak-balik menjadi arus bolak-balik dengan tegangan maupun frekuensi yang lain. Misalnya listrik AC 220 volt dengan frekuensinya 50 Hz diubah menjadi listrik AC 110 volt dengan frekuensi 100 Hz. Konverter DC ke DC atau cover. Konverter DC ke DC adalah suatu rangkaian yang dapat mengubah arus DC tetap menjadi arus DC yang dapat dikendalikan atau diatur. Fungsinya adalah mengubah suatu searah ke dalam besaran yang berbeda. Misalnya listrik DC 15 volt diubah menjadi listrik DC 5 volt. Konverter DC ke AC atau inverter.
Konverter DC ke AC atau inverter. Konverter DC ke AC atau yang biasa disebut inverter adalah suatu rangkaian dapat mengubah arus DC tetap menjadi arus AC yang dapat dikendalikan atau diatur. Konverter DC ke AC memiliki fungsi mengubah listrik searah menjadi listrik bolak-balik pada tegangan serta frekuensi yang bisa diatur. Misalnya listrik DC 12 volt dari akumulator diubah menjadi listrik tegangan AC 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Selanjutnya materinya yaitu kesimpulan dari makalah ini. Generator listrik bolak-balik atau AC adalah alat yang digunakan untuk memproduksi listrik bolak-balik atau AC. Generator ini terdiri dari dua bagian yaitu rotor dan stator. Rotor adalah bagian generator yang bergerak seperti kumparan, sedangkan stator adalah bagian generator yang diam seperti magnet permanen. Cincin dan sikat atau terminal. Generator arus bolak-balik sering disebut sebagai generator sinkron atau alternator. Generator arus bolak-balik memberikan hubungan yang sangat penting dalam proses perubahan energi dari batu bara, minyak, gas, dan uranium ke dalam bentuk yang bermanfaat untuk digunakan dalam industri atau rumah tangga. Dalam generator arus bolak-balik bertegangan rendah yang kecil. Medan diletakkan pada bagian yang berputar atau rotor yang lilitan jangkar pada bagian yang diam atau stator dari mesin. Generator DC menghasilkan arus DC atau arus searah. Generator DC dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari rangkaian belitad, magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar atau angker. Jenis generator DC yaitu generator penguat terpisah, generator Sun, dan generator kompon. Pada umumnya generator DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen dengan 4 kutub rotor, regulator tegangan digital, proteksi terhadap beban lebih, starter eksitasi, penyearah, bearing, dan rumah generator atau chassis, serta bagian rotor. Konverter adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan searah alias DC ke tegangan DC yang punya nilai berbeda. Terdapat dua mode konversi yang dapat digunakan untuk mengubah tegangan tersebut. Mode pertama adalah konversi linear atau linear konvensional. Dan mode kedua adalah konversi peralihan atau switching conversion. Konversi linear menurunkan tegangan yang berasal dari baterai dengan cara mengubah kelebihan daya menjadi energi kalor atau panas. Metode ini sangat sederhana meskipun pada kenyataannya tidak begitu efisien. Konversi peralihan pada umumnya menggunakan komponen magnetik guna menyimpan daya secara sementara. Setelah itu, daya yang disimpan secara sementara tersebut diubah menjadi tegangan lainnya. Tegangan yang dihasilkan bisa lebih besar atau lebih kecil, lebih rendah atau kebalikannya atau negatif daripada tegangan input. Terima kasih. Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta, dan ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh. Sekian, terima kasih atas presentasi tugas rutin saya dalam mata kuliah Sistem Kelistrikan Mesin. Apabila ada kata-kata yang kurang enak dengar, saya mohon minta maaf. Semoga bermanfaat bagi yang membaca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.